Alutsista, alat utama sistem persenjataan, kemudian alat peralatan pertahanan keamanan. Ini memang sangat penting, krusial dan vital bagi pertahanan sebuah negara, apalagi dengan penduduk dan populasi dan luasan wilayah seperti Republik Indonesia. Tetapi berapa sebenarnya anggaran yang kita perlukan? Mengapa sampai timbul kata-kata polemik dana alutsista? Dikatakan polemik karena angka yang keluar dan beredar di tengah masyarakat jumbo, luar biasa. Seberapa jumbo, seberapa masif? Sampai ribuan triliun, 1.000 triliun adalah kuadriliun. Akan kita bahas apa sih yang diperpolemikan dan mengapa menjadi sangat polemik dan bagaimanakah Kementerian Pertahanan memberikan tanggapan ketika ada angka yang sudah beredar di tengah publik kaitannya dengan modernisasi alat peralatan pertahanan keamanan alutsista Republik Indonesia. Polemik dana alutsista jumbo berawal dari mana polemik yang beredar di masyarakat sampai kemarin Pak Mono Arfa datang ke rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI membahas mengenai polemik yang tengah berkembang. Ini angka yang keluar, nilai anggaran yang dikabarkan dari informasi yang sudah beredar di tengah masyarakat ada di 1,7 kuadriliun. Kalau kita bentuk nominal di ribuan triliun, di 1.769 triliun. Luar biasa hebat ini. Karena kalau kita berbicara mengenai 2020, realisasi belanja dari kementerian dan juga lembaga saja angkanya di bawah ini 1.769 triliun rupiah. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Anyway, ini angka yang dipermasalahkan. Besar sekali angkanya dan akan dipergunakan untuk apa saja meskipun iya semuanya setuju bahwa pertahanan negara ini tidak bisa ditawar-tawar dan adalah hal yang utama kalau kita berbicara mengenai modernisasi persenjataan Tentara Nasional Indonesia. Rencana ini, angka ini keluar di rencana yang tertuang di rancangan Perpres tentang pemenuhan kebutuhan Al-Palhankam. Al-Palhankam ini adalah singkatan dari Alat Peralatan Pertahanan Keamanan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk tahun 2020 sampai 2024 nanti. Ini sebagai kelanjutan dari rencana strategis di 2020-2024. Salah satunya adalah modernisasi dari alat utama sistem persenjataan alutsista Indonesia. Alutsista ini rencananya nanti dibeli. Nah, ini yang kemudian menjadi polemik berikutnya. Dipermasalahkan oleh publik, angkanya besar pertama ya, ribuan triliun. Kemudian yang kedua nanti rencananya dibeli dari mana, dananya, uangnya dari mana. Skemanya dengan meminjam dari luar negeri. Pinjam ke luar negeri atau mungkin bahasa lebih direknya utang luar negeri. Skemanya seperti itu. Nah, pengadaan alat-alat ini akan dijalankan meskipun rencana strategisnya 2020 hingga 2024 dengan angka jumbo seperti ini. Rencananya pengadaan alat-alat ini akan dijalankan nanti sampai 2044 bertahap dengan nilai anggaran yang sekali lagi saya garis bawahi dikabarkan. Sampai kita nanti tunggu ya konfirmasi berikutnya mengenai angka yang sebenarnya. Meskipun dikatakan bahwa angka-angka seperti ini sebenarnya bukan menjadi konsumsi publik dan data untuk pengadaan alutsista atau modernisasi alat-alat pertempuran yang dimiliki oleh Indonesia ini juga sudah harusnya menjadi rahasia negara. Nah, next ini kita bahas. Ini adalah tanggapan dari Kepala PPN dan Kepala Bappenas sekaligus Kepala Bappenas ya, Suharso Mono Arfa. Ini Bappenas mengatakan, Pak Suharso Mono Arfa, bahwa tidak pernah mengetahui sama sekali Bappenas mengenai rencana pembelian alutsista dengan anggaran sampai ke 1,7 kuadriliun di 1.700-an triliun rupiah tadi. Bappenas sama sekali tidak pernah mendengar angka tersebut dan tidak pernah mendapatkan informasi juga mengenai angka persiapan untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan Indonesia. Bappenas pun juga menyatakan heran sekali mengapa anggaran dan angka-angka tadi bisa sampai bocor ke publik karena alokasi dana untuk peralatan pertahanan adalah rahasia negara. Dalam tahap penggodokan dan didiskusikan, dikatakan juga oleh Kemenhan tidak ada yang bisa dikonfirmasi karena angka-angka tadi juga seharusnya mungkin bisa jadi belum saatnya diketahui oleh publik atau menjadi konsumsi publik. Tetapi karena sudah ada kabar yang beredar, Kemenhan menyatakan khususnya melalui Menteri Pertahanannya Bapak Prabowo Subianto mengatakan bahwa belum ada data atau angka yang bisa dikonfirmasi atau diklarifikasi karena semuanya masih dalam proses penggodokan dan juga pengkajian. Nah, itu yang kita tunggu ya, nanti benarkah angka-angka jumbo dan masif memang tetap diperlukan oleh negara kita untuk modernisasi alat-alat persenjataan dan apakah nanti skemanya juga dipertahankan dengan pinjaman ke luar negeri, karena sepertinya juga opsinya apalagi ya kalau tidak pinjam atau utang ke luar negeri, dananya sangat besar untuk persediaan persenjataan dan juga modernisasi alutsista dan Al-Palhankam. Ini adalah alokasi anggaran pemerintah untuk Kemenhan di 2021, jadi kita bisa tahu duit atau uang yang dikasih oleh pemerintah untuk Kementerian Pertahanan kita ini ada seberapa besar dan digunakan untuk apa saja khususnya di 2021. Kalau kita berbicara
mengenai APBN, alokasi penggunaan anggaran ini angkanya, pagu anggarannya di sepanjang 2021 ada di angka 137,3 triliun rupiah. Oke, jauh sekali ya datanya dari angka masif yang sudah beredar di masyarakat ribuan triliun tadi. Itu saja hanya untuk modernisasi alutsista dan Alpalhankam. Pagu anggaran yang diberikan di 2021 oleh pemerintah kita ke Kementerian Pertahanan ada di 137,3 triliun rupiah. Ini pun sudah meningkat kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya di 14,12% peningkatannya dari pagu anggaran di 2021. Nah, rencananya di 2021 ini dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah ini mau digunakan untuk apa saja? Alokasi penggunaan anggarannya akan digunakan oleh Kementerian Pertahanan untuk apa saja? Pertama, 55,6% dari total anggaran yang ada di 2021 akan digunakan untuk program dukungan manajemen. Total angkanya di sekitar 76,3 triliun rupiah. Next, 31,4% dari total anggaran akan digunakan untuk, nah ini yang tengah kita bahas, program modernisasi alutsista, alat utama sistem persenjataan, non-alutsista, dan sarana prasarana pertahanan. Angkanya di 43,1 triliun rupiah atau 31,4% dari total anggaran. Dan sisanya akan digunakan untuk yang lain. Dan kalau kita spesifik, kita breakdown lagi mengenai anggaran modernisasi alutsista. Kita tahu ada matra laut, udara, dan juga darat. Masing-masing matra ini seperti apa anggaran yang dipersiapkan dan alokasi untuk masing-masing matra. Matra laut untuk modernisasi alutsista matra laut ada di 3,75 triliun rupiah. Matra darat di 2,65 triliun rupiah dan matra udara di 1,19 triliun rupiah. Lainnya ada di angka 1,71 triliun rupiah. Semoga ini bisa menjadi gambaran ya anggaran diberikan pemerintah untuk Kemenhan di 2021 seperti apa. Ini juga kita serahkan ke Anda semua masing-masing punya pandangan apakah angka-angka seperti ini cukup untuk negara seluas dengan populasi dan juga luasan bangsa seperti Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai sistem pertahanan dan bagaimana pemerintah memperhatikan anggaran yang dikeluarkan untuk memperkuat sistem pertahanan Indonesia. Ini anggarannya di 2021. Next, ini kalau kita lihat anggaran Kementerian Pertahanan 2017 sampai ke 2021. Di mana di 2021 terakhir ini anggaran untuk Kementerian Pertahanan ini ada di 137,3 triliun rupiah. Ini konsisten terus mengalami peningkatan. Ini kalau kita tarik 5 tahun ke belakang dan kalau kita lebih jauh lagi bahkan 1 dekade ke belakang 10 tahun anggaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ini memang selalu mengalami peningkatan. Jadi perhatian yang diberikan dan juga angka yang dipersiapkan dan juga anggaran yang mereka miliki memang selalu ditambah. Ini menunjukkan betapa konsisten dan komitmennya kita untuk menjaga kedaulatan dan kekuatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini gambaran untuk Anda, datanya kami ambilkan dari Kementerian Keuangan Dirjen Anggaran. Bahwa ada peningkatan di setiap tahun bahkan 10 tahun ke belakang 1 dekade ini kita ambilkan 5 tahun di terakhir 2021 anggarannya di 137,3 triliun rupiah. Tidak hanya itu saja, selain anggaran Kementerian Pertahanan secara spesifik internal mereka terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan kementerian atau lembaga lainnya. Ini Kemenhan ini juga termasuk yang paling tinggi dalam hal realisasi. Jadi tidak hanya bisa menerima uang tapi mereka juga bisa merealisasikan belanja. Mereka juga tahu bagaimana cara membelanjakan anggaran yang diberikan oleh mereka. Ini menempatkan Kemenhan dalam jajaran 5 kementerian dan lembaga dengan realisasi belanja tertinggi di 2020. Kita lihat ya, kita review ini di 2020 totalnya realisasi belanja kementerian lembaga di APBN 2020 realisasi belanjanya total ada di 1.055 triliun. Anda bandingkan saja dengan tadi angka yang menjadi polemik untuk pengadaan modernisasi alutsista di 1,7 kuadriliun karena total realisasi belanja kementerian lembaga saja di APBN 2020 kemarin ada di 1 kuadriliun, tepatnya di 1.055 triliun rupiah. Nah, urutannya seperti apa? Yang pertama yang bisa merealisasikan belanjanya tertinggi adalah Kemenhan. Diikuti Kemensos, ada Kemenkes, Kemen PUPR dan juga Polri. Ini masuk akal karena kemarin kita tahu 2020 mulai masuk masa pandemi di mana Kemensos juga mulai banyak sekali merealisasikan belanja mereka. Diikuti dengan Kemenkes. Ada PUPR yang tetap konsisten sebagaimana janji Presiden untuk melanjutkan proses pembangunan infrastruktur apapun situasinya. Polri menempati posisi kelima. Nomor 1 adalah Kemenhan.
dengan angka 135,9 triliun rupiah sudah realisasi belanja mereka di tahun 2020. Kemensos ada di 130,3 triliun rupiah, Kemenkes 102,1 triliun rupiah, Kemen PUPR 100,9 triliun rupiah, dan Polri di 99,9 triliun rupiah. Semoga polemik ini tidak menjadi berlanjut dan kita benar-benar berharap ada angka yang mungkin diharapkan oleh semua jauh lebih masuk ke akal, tidak menciptakan beban baru bagi negara Indonesia kalaupun harus dilakukan dengan skema pinjaman dari luar negeri. Karena memang benar tidak bisa ditawar sistem pertahanan dan kekuatan militer dari Indonesia. Tapi jangan sampai juga menjadi bumerang bagi kekuatan keuangan negara kita.